Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasebilaka Arkana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian yang sudah saya buat dengan judul analisis keberadaan dan peran bakteriofage dalam air limbah rumah tangga serta dampaknya terhadap kualitas air yang di Sungai Code. Langsung saja. Di sini yang saya bahas itu satu ada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Yang bab 2 kajian pustakanya. Untuk yang bab 3 itu ada waktu dan lokasi, terus serta alat dan bahan, serta prosedur analisisnya. Nah, yang pertama ini pencemaran air limbah rumah tangga, ada urbanisasi dan pertumbuhan populasi, yang ketiga ada peran pihak bakteriofage, dampak bakteriofage-nya, kondisi lingkungan yang mendukung. Jadi air limbah rumah tangga itu merupakan salah satu sumber utama pencemaran lingkungan di banyak kawasan perkotaan dan pedesaan khususnya itu di Sungai Code. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi tadi itu volume air limbah yang dihasilkan terus bertambah, menimbulkan tantangan serius bagi kualitas air dan kesehatan masyarakat Sungai Code. Dalam konteks ini, peran biophage dalam ekologi mikroba air limbah rumah tangga menjadi subjek penelitian yang semakin penting. Nah, di bakteriofage itu atau eh, bisa disingkat sebagai phage itu merupakan virus yang secara spesifik menginfeksi dan mereplikasi dalam bakteri. Kehadiran bakteriophage dalam air limbah rumah tangga telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena potensi dampaknya terhadap kualitas air dan kesehatan manusia. Nah, meskipun bakteriofage secara alami ada di lingkungan, peningkatan jumlah dalam air limbah rumah tangga dapat memberikan petunjuk penting tentang kualitas sanitasi dan risiko potensial terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan air limbah rumah tangga itu seperti ketersediaan nutrisi dan suhu, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya bakteriofage tersebut. Nah, di penelitian ini tuh menyoroti aspek terkait bakteriofage dalam air limbah. Nah, karena itu saya buat untuk menganalisis secara menyeluruh keberadaan dan peran bakteriofage dalam air limbah rumah tangga serta dampaknya terhadap kualitas air. Nah, ada pun enam rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama itu bagaimana keberadaan biophase dalam air limbah rumah tangga di Sungai Code mempengaruhi kualitas air dan kesehatan masyarakat. Terus kedua, apa peran biophase dalam air limbah rumah tangga dan bagaimana pengaruhnya terhadap keamanan sanitasi. Yang ketiga, bagaimana faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan nutrisi mempengaruhi jumlah bakteriophage dalam air limbah rumah tangga. Yang keempat, seberapa besar risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh bakteriophage dalam air limbah rumah tangga di Sungai Code. Yang kelima itu apakah ada hubungan antara bakteriophage dengan kualitas umum air limbah seperti konsultasi bakteri patogen. Terus ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menentukan keberadaan bakteriophage dalam air limbah rumah tangga di Sungai Code. Yang kedua menganalisis peran bakteriophage dalam mempengaruhi kualitas air limbah rumah tangga. Yang ketiga mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi jumlah bakteriophage dalam air limbah rumah tangga. Yang keempat mengevaluasi risiko kesehatan masyarakat akibat bakteriophage dalam air limbah rumah tangga di Sungai Code. Yang kelima, meneliti hubungan antara keberadaan bakteriophage dan dengan kualitas air limbah. Nah, ada pula kajian pustaka di bawah dua Sungai Code melintasi kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan panjang sekitar 41 kilometer. Sungai ini tuh terancam oleh pencemaran dari limbah domestik dan non-domestik, terutama karena banyaknya pemukiman kan di Jogja. Meskipun peningkatan aktivitas manusia di sekitar sungai dapat mempengaruhi kualitas air, pengelolaan dan monitoring yang tepat dapat menjaga kondisi air tetap baik. Pengelolaan daerah air sungai atau disebut DAS penting karena DAS itu mempengaruhi ekosistem, keseimbangan hidrologi, serta sosial ekologi yang berdampak pada ekonomi dan ketersediaan makanan bagi penduduk lokal. Yang kedua, di kajian pustaka ada bakteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri ya, yaitu salah satu makhluk hidup mikroskopis yang paling banyak di bumi. Bakteriophage litik yang dapat digunakan dalam terapi bakteriophage karena infeksi cepatnya memiliki struktur sederhana dengan ukuran sekitar 24 sampai 400 nanometer, terdiri dari protein dan materi genetik. Siklus hidupnya mencakup fase litik yang berakhir dengan lisis bakteri inang melepaskan banyak bakteriophage baru.
Terus bakteriophage dalam limbah rumah tangga dapat menurunkan kualitas air dengan mengganggu bakteri bermanfaat dalam pengelolaan air limbah, menyebarkan gen resistensi antibiotik, dan mengubah komposisi mikroba yang mengganggu ekosistem air. Meningkatnya pembuangan limbah domestik dan industri ke sungai seperti di Sungai COD yang saya akan teliti, meningkatkan resiko pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pemerintah DIY melalui Bapedalda melakukan pemantauan kualitas air secara periodik untuk mengendalikan pencemaran dan mendukung program kali bersih. Nah, ada pula di bab 3 itu waktu dan lokasi. Nah, penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 dengan fokus pada pengambilan sampel air dari Sungai Code, daerah istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diuji di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Nah, tahapan awal penelitian mencakup persiapan peralatan bahan serta pengujian bakteriophage MS2 dan G-beta di laboratorium yang sama. Nah, ada pula alat dan bahan. Yang pertama alat, ada botol untuk ngambil sampel, lalu ada eh, sampel airnya, terus termometer, terus pH meter, alat pengukur keruhan, alat untuk pengukuran oksigen atau DO, alat untuk pengukuran POD. Yang ke-8 mikroskop. Nah, untuk bahannya itu bahan kimia pengujiannya seperti buffer, larutan standar, dan bahan kimia yang lain-lainnya. Yang kedua, media pertumbuhan dan untuk bacteriophage. Yang ketiga, sampel air dari sungai. Terus contoh bakterinya seperti MS2 dan Cibeta. Terus yang kelima, bahan untuk pengawet sampel. Yang keenam, ada bahan kimia buat pengujian konsentrasi. Nah, ada pula diagram alir. Ya, kita mulai. Terus lalu di studi literatur, membuat persiapan. Nah, ini seperti pada diagram alir yang ini, ada regen dan larutan, lalu sampling, ambil dari beberapa titik, terus diuji di di laboratorium, lalu uji bakteri sampel, adalah pengelolaan data dan analisis data, terus penyusunan laporan akhir. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.